Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 1, pada pagi hari ini Mister akan menyampaikan sedikit ulasan materi yang kemarin kita sudah bahas bersama, yaitu tentang bersih itu sehat. Kita harus jaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan juga kebersihan itu adalah lambang dari kesehatan. Kalian buka buku modulnya atau buku LKS-nya, pembelajaran modul pembelajaran. Kalian buka halaman 34. Kita akan bahas sedikit, kemudian kita akan bahas bersama beberapa soal yang ada di buku modul pembelajaran. Misal sedikit ulasan yang kemarin, bersuci. Kalian pasti masih ingat yang kemarin. Bersuci adalah artinya menghilangkan hadas dan najis dari pakaian, tempat ataupun apapun ya. Itu namanya bersuci. Bersuci juga disebut toharoh ya. Kemudian dalam hadis dikatakan at-tahuru satrul iman, bahwasanya kebersihan atau kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam bersuci ada apa saja? Ada mandi, tayamum, istinja ya. Mandi, berwudu, tayamum dan istinja. Mandi menggunakan air, berwudu menggunakan air, tayamum menggunakan debu. Kemudian istinja menggunakan air, tetapi kalau tidak ada air bisa pakai batu atau tisu. Seperti itu. Kemudian macam-macam alat untuk bersuci atau air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 8, di sini sebutkan 8 ya. Macam-macamnya adalah 8 kalau di buku ini. Ada air sumur, air sungai, air laut, air danau, air terjun, air embun, air salju dan mata air ya, bukan air mata ya, mata air. Mister, karo air kelapa boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena yang bisa buat bersuci itu ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi, yaitu yang turun dari langit dan bersumber dari bumi. Itu boleh digunakan untuk bersuci asalkan itu airnya suci. Kemudian benda lain yang bisa digunakan, benda selain air, jika tidak ada air boleh menggunakan, tetapi harus terhindar dari najis. Yaitu yang pertama, mohon maaf untuk yang pertama, daun ini Mister ralat saja ya, kalian coret saja daun, karena daun itu kalau menurut beberapa ulama tidak diperbolehkan untuk digunakan istinja. Karena apa? Daun itu termasuk barang yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain atau tidak bisa meresap air, jadi kurang efektif untuk istinja. Jadi tolong itu dicoret saja yang daun. Yang kedua, tisu atau kertas ya. Biasanya tisu ya. Kalau kertas juga kurang efektif. Kemudian yang tiga adalah batu ya. Batu ini kalau memang tidak ada air, tapi alhamdulillah kita semua tidak pernah mengalami tidak adanya air. Kemudian kalian buka halaman 36, tugas yang pertama, nomor 1. Kalian lihat nomor 1, sudah ketemu nomor 1 halaman 36. Nah, itu bersuci. Bersuci adalah, jawabannya apa? Bersuci adalah menghilangkan kotoran ya, bisa dijawab itu menghilangkan kotoran atau menghilangkan hadas dan najis juga boleh. Kedua, kotoran ayam dan kotoran sapi adalah contoh dari apa? Najis. Nomor 3, tayamum adalah apa jawabannya? Pengganti wudhu ketika tidak ada air atau bersuci dengan debu ya, boleh dijawab itu. Yang keempat, gambar di samping bisa ya, itu bukan bias ya, bisa digunakan untuk bersuci yang disebut apa itu? TISU, tisu. Yang kelima, sehari mandi titik-titik kali sehari. Berapa ini? Kalau yang umum ya, yang umum itu 2. Kalau yang biasanya 3 kali juga nggak apa-apa. Tapi yang umum 2. Pagi dan sore. Mister, aku mandi sehari 4 kali. Ya terlalu banyak kalau itu ya. Paling tidak 2 atau 3. Mister, aku mandi sehari sekali. Nah itu terlalu jarang kalau itu ya. Harusnya 2 kali biar bersih badannya ya.
Kemudian refleksi bawahnya ya. Apa itu istinja? Istinja kemarin apa? Masih ingat? Nah, membersihkan apa? Kubul dan dubur, atau dan dalam bahasa lain bisa dikatakan cepok ya. Cepok. 2. Tuliskan macam-macam dari bersuci. Tuliskan macam-macam dari bersuci. Maksudnya jenis-jenis bersuci. Tadi apa yang udah Mister bahas? Ada mandi, berwudu, kemudian apa? Mandi, berwudu, tayamum, dan istinja. Kemudian yang keempat, yang ketiga dulu ya. Sebutkan 3 benda untuk bersuci selain air. 3 benda bisa bersuci selain air. Tisu dan batu. Tisu dan batu. Itu saja, 2 saja ya. Ini 3-nya kalian coret, 2 saja. Ya, karena yang rekomendasi Mister hanya 2 itu. Kalau yang tadi daun sama kertas itu menurut beberapa versi memang kurang efektif dan tidak bagus juga untuk digunakan. Ya, batu dan tisu yang efektif ya. Jadi 2 saja. Kemudian yang keempat, apa yang kamu lakukan jika badanmu kotor? Apa? MANDI, mandi. Badannya kotor ya mandi ya. 5. Tuliskan arti dari hadis Rasulullah tentang kebersihan, kesucian atau kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu ya. Untuk refleksinya halaman 36. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya, langsung kita lompat ke halaman 38. Di situ kalian lihat halaman 38 ada tugas 2, amati gambar di bawah ini kemudian ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, ada gambar seperti itu dan gambar seperti itu. Itu gambar apa? Yang nomor 1 dan nomor 2 gambar apa? Nah, ini tugas kalian adalah menulis, menceritakan atau mendeskripsikan gambar di samping. Kalian bisa tuliskan umpama gambar di sini adalah gambar mandi ya ini ya. Tulis mandi adalah membersihkan badan dari kotoran. Mandi paling baik sehari berapa kali. Mandi menggunakan, kalian ceritakan itu sampai bawah seperti itu ya. Dideskripsikan. Mandi seperti apa yang bagus. Nah, yang bawah itu juga gambar apa. Nah, seperti itu ya, nanti dikerjakan bisa. Refleksi bawahnya, pasangkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ya, ini tadi nomor 2 nggak usah dikumpulkan nggak apa-apa, kalian buat latihan ya. Kemudian refleksi bawahnya, membaca doa sebelum dan sudah bersuci. Apa? Yang pas A, B, C, D atau E. Membaca doa sebelum dan sesudah bersuci. Apa? Jawabannya D, adab bersuci. Adab itu apa toh Mister? Tata krama atau cara yang paling baik, namanya adab. Nomor 2, digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Apa? Digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Kering, padat dan kesat. Nah, C ya. Kemudian nomor 3, sebagai pengganti wudhu jika tidak ada air. Apa pengganti wudhu jika tidak ada air? E, tayamum. Kemudian nomor 4, batu, daun dan tisu merupakan, ini daunnya dicoret lagi ya. Muncul terus daunnya ya. Batu dan tisu merupakan alat yang digunakan untuk istinja ya. Kemudian nomor 5, istinja sebaiknya menggunakan benda apa? Istinja sebaiknya menggunakan benda apa? Kering, padat dan kesat. Kok sama jawabannya dengan nomor 2? Nomor 2 digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Oh, ini terbalik ya jawabannya tadi berarti ya. Yang nomor 5, istinja sebaiknya menggunakan benda. Jawabannya C, kering, padat dan kesat.
Untuk nomor 2 digunakan untuk menghilangkan hadas kecil adalah wudhu ya. Jadi nomor 2 itu tadi A, nomor 5 C ya. Mister kurang teliti ya. Ya, memang jawabannya itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya E, nomor 4 jawabannya C, dan nomor 5 jawabannya adalah C. Coba Mister ulang lagi ya. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 jawabannya D, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya E, nomor 4 jawabannya B, nomor 5 jawabannya C. Nah itu ya, kalian lengkapi itu ya. Lanjut kita ke halaman 39, hidup bersih ya. Islam mengajarkan kita untuk selalu cinta kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan meliputi apa saja? Badan harus bersih, mandi, samponan, gosok gigi, sebagainya. Kemudian pakaian harus juga bersih, dipakai paling tidak sehari itu ganti 3 sampai 2 kali ya bajunya, biar apa? Biar bajunya tetap bersih. Setelah kalau baju kotor diapain? Dibuang, dicuci atau diapain? Dijemur saja. Dicuci. Kemudian 3, kebersihan tempat sholat. Kalau kita mau sholat harus diperhatikan tempatnya. Kebersihan tempat tidur. Ya, jangan sampai kalian ketika tidur nanti ada makhluk-makhluk lain yang berada di situ. Contohnya apa? Semut. Contohnya apa? Lalat. Karena apa? Karena tempat tidurnya kotor ya. Tolong dijaga kebersihannya. Kemudian nomor 5, kebersihan tempat belajar. Biar kita belajarnya tenang, maka tempat belajar dibersihkan, rapi ya, biar kita semangat belajar. Nah, tugas kalian halaman 40, tugas 3, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat ya. Kemudian refleksi ya di halaman 40, 41 ya. 40, 41, 42, 43 sampai 45 ya. 40 sampai 45. Mister kok banyak sekali? Tidak banyak ya, karena waktunya juga lama. Sampai minggu depan ya. Mister tunggu sampai hari Rabu yang akan datang. Nah, jadi waktunya satu minggu. Kalian kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto kemudian dikirimkan ke link yang Mister akan share nanti. Ya, sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa konfirmasi Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.